Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara mahasiswa, kembali ke pertemuan kita yang kedua, yaitu materi tentang bagaimana membangun karakter wirausaha. Semoga saudara pada pertemuan kedua ini semakin bisa masuk ke dalam suasana belajar di perguruan tinggi. Saya sudah membaca kemarin tugas saudara pada minggu pertama. Terlihat saudara masih menggunakan intuisi untuk membuat tulisan itu. Saya sarankan saudara punya referensi. Pertama, tentu dari video yang saya buat. Yang kedua, tentu dari artikel yang saya publish di grup WhatsApp dan juga dari di e-learning 2 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana menjadi wirausaha sukses atau bagaimana karakter seorang wirausaha itu. Kapabilitas entrepreneur itu keberhasilannya ditentukan oleh 3 variabel penting, yaitu pengalaman dan skill. Yang kedua market dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneur spirit kewirausahaan. Jadi spirit kewirausahaan, yang nomor 2 market dan teknologi, dan nomor 1 adalah pengalaman dan keterampilan. Itulah kapabilitas yang harus dimiliki oleh wirausaha. Seberapa besar? Experience dan skill itu hampir 50% dari kesuksesan kapabilitas entrepreneur itu ditentukan oleh pengalaman dan skill. Kemudian market dan teknologi 32% keberhasilannya atau keberhasilan seorang pengusaha itu ditentukan oleh kemampuan market dan penguasaan teknologi. Dan juga yang tidak kalah penting adalah entrepreneur spirit wirausahanya itu. Ini lebih dari 18% keberhasilan wirausaha itu ditentukan oleh spirit wirausaha. Jadi ini gambaran secara kuantitatif bagaimana menjadi entrepreneur. Kemudian kita juga harus sudah tahu atau saya ingin jelaskan bahwa wirausaha itu memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Karena dalam teori Schumpeter menjelaskan bahwa suatu negara akan maju kalau entrepreneurnya itu besar dan dikuantifikasi minimal 2%. Seorang inovator itu diperlukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Maka di sini dijelaskan ada 4 peran wirausaha dalam perekonomian. Pertama, ia menjadi sang inovator. Sang inovator itu artinya adalah mencari peluang atau pandai membuat produk dan jasa yang baru. Yang ketiga, memperbaiki produk yang sudah ada. Jadi mereka mengimprove produk yang sudah ada untuk dijadikan sebagai produk baru. Kemudian yang kedua, peran wirausaha itu adalah menyediakan pilihan-pilihan kepada masyarakat. Pilihan itu dalam bentuk penyediaan barang dan jasa ke pasar, menyediakan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Misalnya di keluarga itu memerlukan mesin cuci atau tempat mencuci, maka ada mesin cuci. Karena seperti yang saudara ketahui, atau kalau saya ingin jelaskan bahwa perekonomian suatu negara itu 51% itu kontribusi dari ekonomi rumah tangga, konsumsi rumah tangga. Maka kalau ada entrepreneur mampu menyediakan kebutuhan keluarga, maka itu adalah peluang bisnis yang besar. Ya, 51% perekonomian nasional itu dalam bentuk konsumsi rumah tangga. Macam-macam tuh konsumsi rumah tangga. Ya, mulai dari energi, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya. Basic need lah ya, kebutuhan dasar. Dan juga kebutuhan yang lain, rekreasi keluarga, ya kan? Kemudian bisa juga dalam bentuk pelayanan terhadap keperluan-keperluan keluarga lainnya.
Yang ketiga, pengusaha itu berperan untuk menyediakan kesempatan kerja. Ia sendiri sebagai ownership perusahaan itu, dia bisa bekerja di bisnisnya. Yang kedua, dia bisa mengambil orang lain untuk membantu bisnisnya. Istilahnya menyerap tenaga kerja, menggunakan bahan baku, kemudian bahan baku nanti ada lagi orang bekerja untuk menyediakan barang baku. Dan menyerap pasar, di bisnis pasar, marketing, dan jalur distribusinya itu juga ada peluang-peluang pekerjaan bagi orang lain. Yang keempat, pengusaha itu berperan untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Seperti yang saya jelaskan tadi, teori Schumpeter menjelaskan bahwa inovator menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Kalau pengusahanya banyak di suatu negara, maka negara itu menjadi negara maju. Banyak data yang menjelaskan bahwa kalau negara itu banyak para inovatornya, maka kemajuan suatu negara akan lebih maju. Kita lihat negara-negara maju misalnya Jerman, Jepang, Singapura, Inggris, Amerika. Di sana banyak sekali inovator. Jadi kemajuan suatu negara ditentukan oleh seberapa banyak inovator yang ada di negara itu. Kalau semakin pintar warganya, semakin banyak inovatornya, maka negara itu akan semakin maju. Itu teori terbaru tentang pembangunan. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat dari experience dan skill itu, apa saja experience dan skill dalam proses wirausaha itu untuk membentuk kesuksesan. Misalnya brief of experience, business experience, business planning expertise, level of responsibility, kemudian finance, accounting, administration, sales, dan marketing. Ini beberapa skill dalam bentuk pengalaman yang bisa dimiliki oleh para entrepreneur. Nah, ini ada beberapa kesimpulan karakter sukses wira itu seperti apa. Jadi kita amati misalnya pengusaha-pengusaha sukses itu dari banyak referensi, artikel, ataupun kita lihat pribadi-pribadi mereka, seperti video yang akan saudara buat, maka menurut saya inilah karakter wirausaha. Saya sarikan dari beberapa referensi. Karakter wirausaha itu adalah pertama, punya motivasi yang kuat untuk maju. Yang kedua, pandai membaca peluang. Yang ketiga, kreatif. Kemudian penentu dan energik. Mengambil risiko yang moderat. Memiliki jaringan. Pandai persuasi, percaya diri, toleran, gigih, punya inisiatif, berpandangan jauh ke depan, dan optimis. Bisa saudara rujuk, bisa saudara konfirmasi apakah betul pengusaha itu memiliki sifat yang seperti ini. Ya, silakan saudara dalami dalam video yang saudara buat, apakah dari sifat ini atau dari karakter ini ada yang saudara jelaskan. Terus tadi ada market dan teknologi. Pertama, orientasi teknologi, pengenalan terhadap teknologi itu, status pasarnya, status prospek dari pasar, kemudian consumer reattention-nya. Sekarang kita coba bahas tentang kualitas untuk suksesnya pengusaha itu seperti apa, ya. Kalau kita lihat, pertama, mereka melihat hal yang lebih besar dan sering sangat ambisius. Pengusaha menetapkan tujuan besar untuk diri mereka sendiri dan tetap berkomitmen untuk mencapai terlepas dari hambatan yang menghalanginya. Jadi mereka kalau ada ada tintangan, mereka siap untuk melawan tantangan itu. Ibarat air, ya. Kalau dia dapat tantangan dari bawah, dapat tantangan, dia kumpulkan tenaganya, dia pindah ke atas.
Lalu atau bisa juga menyerap ke bawah. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa ke atas, tidak bisa juga ke bawah, masih terhambat, dia kumpulkan energi, dia dobrak. Nah, itulah terjadi erosi itu. Itu visi yang kuat dari air. Apa visinya? Menuju tempat yang rendah. Maka saudara kalau ingin sukses, juga begitu. Harus dikuatkan visi hidupnya untuk menjadi besar, untuk menjadi pengusaha besar. Jangan dikuatkan hidupnya untuk segera dapat kenyamanan bekerja, tapi kuatkan hatinya untuk punya visi ke depan. Kemudian yang kedua, semua pengusaha memiliki keinginan yang besar untuk melakukan hal yang lebih baik dan meningkatkan produk mereka atau jasa yang mereka sediakan, terus mencari cara untuk meningkatkan. Mereka kreatif, inovatif, dan banyak akal. Nah, ini ya, banyak akal. Jangan terus bertanya, saudara di grup saya lihat, Pak, kapan terakhir Pak tugasnya? Itu tanda-tanda saudara tidak banyak akal itu namanya. Karena di video saya, kemudian di e-learning itu sudah saya jelaskan, saya sudah tuliskan, ini terakhirnya. Berarti saudara nggak pandai baca peluang. Ya, terus saya kasih tugas, coba saudara buat 10 menit video tentang ini. Tanya lagi ke bawahnya, Pak, 10 menit itu tampil nggak muka saya di depan video? Itu hal-hal yang tidak perlu ditanya begitu. Ya, kita harus inovatif. Ada peluang, kita ambil peluangnya, lalu kemudian kita cari akal untuk dapatkan hal yang maksimal. Jadi, yang ketiga, cepat update teknologi dan mudah berubah. Ada teknologi baru, mereka cepat adopsi teknologi itu. Mereka adaptasi, dan inovasi. Jadi 3 yang mereka lakukan. Mereka adopsi teknologi itu, mereka adaptasikan, mereka buat inovasi teknologi. Kemudian cepat berubah. Ya. Tidak statis, tapi dinamis terus. Dinamis terus. Ketika saudara masa SMA, masuk kuliah, cepat merubah pikiran. Biasanya kita di kelas, sekarang di online, cepat merubah diri. Kemudian yang keempat, siap bersaing untuk standar hidup yang tinggi. Jangan standar hidup yang rendah. Kalau saudara ingin jadi karyawan, itu standar hidup yang rendah. Sekarang cari standar hidup yang tinggi. Ingin punya motor gede, yang mahal. Ingin punya mobil, mobilnya yang mahal, jangan yang murah. Ingin jalan-jalan ke luar negeri, jalannya jauh. Jangan jalan-jalan ke seberang saja, ya kan? Tinggi, besar. Kemudian selalu bergerak. Move on. Kalau kita stay di satu tempat, kita akan berulat. Kita akan kena virus. Maka kita harus move on, pindah. Coba saudara lihat itu tentara, move on. Coba saudara lihat itu pemain bola, dia terus bergerak. Ada bola atau tidak ada bola, mereka bergerak untuk mencari peluang. Penuh energik dan menerima kritikan. Nah, ini yang penting ya, menerima kritikan. Jangan kemudian ketika dikomentari orang, langsung kita masukkan hati, langsung loyo, sedih. Jangan begitu. Calon pengusaha sukses itu harus selalu bergerak, terus penuh energi, menerima kritikan. Kemudian ada entrepreneur spirit. Nah, tadi kita jelaskan bahwa kapabilitas kewirausahaan itu ada spirit wirausaha. Apa itu? Ada namanya strategic focus, rapid risk, dinamis, patient communication, information communication, team independent, team player. Itu sebagai seorang entrepreneur. Barangkali itu bagaimana karakter sukses, dan untuk menjadi karakter yang sukses itu, untuk menjadi pengusaha yang sukses itu, maka tentu kita harus belajar. Mau belajar dari pengusaha, mau belajar dari teman, mau belajar dari orang tua kita,
terus belajar, kita amati, kita pelajari. Nah, dan semasa muda inilah kesempatan saudara untuk memperbaiki diri untuk bisa maju, mengambil pilihan, mengambil peluang, dan menggunakan pikiran kita, ilmu kita untuk meraih kesuksesan. Semoga saudara berhasil, dan di e-learning 2 sudah ada bahan bacaan. Saudara harus lebih banyak membaca. Jangan sampai saudara tinggalkan waktu untuk membaca. Dan di samping itu juga saudara bisa men-searching, mencari referensi lain yang terkait dengan topik yang kita bahas ini. Terima kasih. Semoga saudara sukses selalu, sehat selalu, dan nanti pada masanya menjadi pengusaha yang berhasil dengan semangat tinggi untuk mencapai standar hidup tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.